Pemirsa, tim nasional Indonesia kemarin nyaris batal berlatih jelang menghadapi Vietnam di semifinal Piala AFF menyusul cuaca yang kurang bersahabat. Ya, sementara di waktu yang hampir bersamaan, sang lawan Vietnam telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sintayong beserta pemain hujan-hujanan ketika tiba di komplek lapangan ABC Jakarta pada Rabu sore. Ditemani Direktur Teknik Indra Safri, Sintayong memantau hujan yang sangat deras. Langit yang tak bersahabat memaksa pelatih asal Korea Selatan itu memulangkan pasukannya ke hotel. Tidak disangka, cuaca mendadak cerah sehingga Sintayong meminta para pemain yang telah berada di hotel untuk kembali ke lapangan A dan berlatih ringan. Menghadapi Vietnam, timnas Indonesia optimis mampu meraih kemenangan yang dapat menjadi modal berharga dalam format semifinal home and away. 이제 우리 선수들도 많이 올라왔고, 우리 선수들도 이제는 자신감이 있고 많이 이제 무게가 생겼기 때문에 이제는 뭐 그렇게까지 하지 않고 정상적으로 우리가 앞에서부터 강하게 부딪히면서 같이 싸울 것이다. I believe 100% that this semi-final is going to be different, and I'm positive, for this semi-final. Sementara timnas Vietnam tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten pada Rabu sore. Anak asuh Park Hang-seo tiba di Indonesia dengan menggunakan maskapai Vietnam Airlines rute Ho Chi Minh, Jakarta. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, pemain timnas Vietnam langsung masuk ke dalam bus yang telah disiapkan menuju hotel di Jakarta. Vietnam dijadwalkan akan menggelar latihan resmi di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis sore. Indonesia akan menjamu Vietnam di semifinal Piala AFF 2022 leg pertama pada Jumat sore. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Ramon Ardian, Fahmi Ardiansah, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, Indonesia besok petang akan menghadapi Vietnam di laga Piala AFF. Lalu bagaimana prediksi pertandingan antara timnas Indonesia dengan Vietnam? Ya, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Opan Lamara dan juga sportcaster Karasyam. Halo, selamat petang Bung Opan dan juga Mbak Kara. Selamat petang. Wah, ini Mbak Kara ini sudah bergabung secara online. Oke, sudah terdengar suaranya dan juga semangatnya ya. Kita mungkin awali dulu ke Bung Opan, ini terlihat bajunya merah-merah, ini apa itu? Iya, ini begini-begini merah tapi tetap Garuda di dadaku. Wow. Garuda di dadaku ya, merah Bung. agak terselubung nih namanya ya. Agak terselubung ya. Agak terselubung, jadi betul. gimana nih Bung melihat pertandingan nanti Indonesia dan juga Vietnam sejauh ini membaca peluang keduanya bagaimana? Iya, menghadapi semifinal ini saya ingin sedikit mencoba untuk mengajak pencinta sepak bola Indonesia dimanapun untuk sedikit realistis. Bahwa jika kita melihat hitung-hitungan, kalkulasi, data dan fakta di atas kertas, maka jujur harus kita akui bahwa saat ini, terutama di AFF kali ini, Vietnam jujur harus kita akui kekuatannya sedikit di atas Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah jika kita harus mengakui itu bahwa Vietnam sedikit di atas Indonesia, kita memungkinkan untuk menang atau tidak? Tentu saja bisa, kenapa tidak? Vietnam tetap Vietnam, bukan Argentina, bukan Jerman, bukan Brasil. Dan terbukti bahwa dalam beberapa pertemuan di antara kita dengan mereka, saling mengalahkan itu sudah kerap terjadi. Gitu. Nah, terutama kalau kita berbicara tentang AFF, sebetulnya nasib baik agak sedikit berpihak ke Indonesia sejauh ini. Ya, kita agak lebih banyak memenangkan pertandingan jika kita bertemu dengan mereka. Tapi kalau kita menilik 5 laga terakhir menghadapi mereka, maka kita tidak pernah menang menghadapi Vietnam di 5 laga terakhir. Nah, kemudian kita berbicara juga tentang prestasi di AFF. Ya, Vietnam lebih baik dari kita. Mereka 2 kali sudah juara, 2008 dan 2018. Sebaliknya kita menjadi juara tanpa mahkota, lolos ke final 6 kali, 6 kali juga tidak pernah juara. Dan ini dia data diantaranya bagaimana pertemuan Indonesia dan Vietnam dalam 5 laga terakhir. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Vietnam lebih mendominasi, kita hanya bisa menahan mereka imbang 2 kali, selebihnya 3 kali kita kalah. Ya, di fase terakhir kita menang menghadapi Vietnam itu 2016. Nah, itu adalah merupakan hasil terakhir yang manis bagi kita. Selanjutnya setelah itu dari tahun 2017 atau 2018, terutama sejak Vietnam ditangani oleh pelatih yang melatih mereka sekarang, pelatih dari Korea Selatan, kita tidak pernah lagi menang menghadapi Vietnam. Itu dari sisi head to head.
Kemudian dari sisi data kepelatihan misalnya, Indonesia dan Vietnam kali ini sama dilatih oleh dua pelatih kawakan dari Korea Selatan, berbeda generasi tentunya. Pelatih Korea berusia lebih dari 60 tahun, kemudian Shin Tae-yong, STY masih berusia 45-50 tahun. Kemudian kalau kita berbicara prestasi keduanya dalam melatih kedua timnas ini, juga harus kita akui bahwa pelatih Vietnam sedikit lebih beruntung. Sejauh ini dia sudah memenangkan dua gelar SEA Games, kemudian 1 gelar AFF. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi dari data-data yang ada, fakta yang ada, Vietnam sedikit di atas kita. Belum lagi peringkat FIFA-nya, ya. Vietnam adalah peringkat 1 di negara Asia Tenggara untuk peringkat FIFA. Mereka saat ini masih berada di peringkat 90-an ya, untuk peringkat negara. Kemudian kalau kita melihat bagaimana mereka melakoni pertandingan di 4 laga awal di AFF juga, Vietnam luar biasa. Mereka satu-satunya tim yang clean sheet, belum pernah kebobolan sama sekali. Kemudian mereka juga sangat subur, 12 gol, sama dengan kita 12 gol. Tapi hebatnya mereka tidak pernah kebobolan. Sementara kita telah kebobolan 3 gol. Itu perbedaannya. Dan kematangan bermain, organisasi permainan, keseimbangan lini per lini. Vietnam juga di atas kita. Mereka bermain sangat rapi ya. Mereka di 4 laga hanya agak mengejutkan ditahan imbang oleh Singapura. Sebaliknya mereka menggebuki Malaysia dengan 3-0 yang kemarin Malaysia di mana mengkandaskan harapan Singapura. Artinya bahwa jika mereka bisa ditahan oleh Singapura di AFF ini, bukan tidak mungkin Indonesia bisa memberikan kejutan, mencuri kemenangan di kandang sendiri. Bung Opan, kalau diprediksi Shin Tae-yong katanya akan mengubah pemain gitu, susunan pemain sehingga merupakan salah satu strategi Jitu-nya dengan diturunkan jumlah back yang cukup banyak. Artinya ini akan bisa menambah peluang Indonesia tidak dalam menghadapi Vietnam? Ya, salah satu kelebihan sekaligus menurut saya yang menjadi kekurangan juga bagi Shin Tae-yong dalam menangani Indonesia ya, adalah strategi Shin Tae-yong yang kerap dilakukan yakni rotasi pemain. Ya. Sejak AFF musim lalu, tahun lalu 2021-2022, proses rotasi pemain ini sudah dilakukan Shin Tae-yong berkali-kali. Kemudian menghadapi AFF musim ini juga dia kembali melakukan yang sama. Saya bahkan hingga laga terakhir menghadapi Filipina, saya mencoba untuk meraba misalnya dari lini pertahanan, kemudian lapangan tengah sampai ke depan. Saya melihat selain penjaga gawang yang tidak pernah tergantikan Nadeo, pertahanan, lapangan tengah dan juga lini depan sudah kerap bergonta-ganti pasangan ataupun merotasi pemain sedemikian banyak ya. Di lini belakang hanya ada satu yang menjadi pilihan utama sejauh ini bagi Shin Tae-yong, ini Fakhrudin. Kemudian di lini tengah saya melihat serupanya Shin Tae-yong belum terlalu bisa memberikan kepercayaan kepada 1 atau 2 pemain selain Mark Klok. Kemudian di lini depan saya melihat rupanya Shin Tae-yong lebih memberikan kepercayaan kepada Denny. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah dalam sebuah turnamen yang hanya berlangsung 1 bulan seperti ini, di mana setiap tim hanya dituntut untuk bisa memenangkan paling tidak 8 pertandingan untuk bisa tampil sebagai juara, kemudian pelatih sekelas Shin Tae-yong harus melakukan rotasi sedemikian rupa. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, karena rotasi itu bagus tentunya. Itu menjadi salah satu strategi ataupun taktik dari pelatih. Tapi resikonya juga sangat-sangat luar biasa berbahaya. Artinya bahwa jika rotasi terlalu sering dilakukan, gonta-ganti pemain, kemungkinan besar kekompakan pemain, kemudian komunikasi di antara mereka juga mengalami masalah. Karena tidak terlalu padu ya. Beda halnya jika pemain-pemain itu misalnya starting 11, the dream team sudah ditemukan oleh Shin Tae-yong, kemudian pemain-pemain itu 8 atau 10 diantaranya sudah kerap dimainkan bersama dalam turnamen yang sesempit atau sependek AFF ini. Oke, artinya dari sisi strategi ini juga salah satunya mungkin bisa memancing resiko juga, dan juga tadi disampaikan bahwa secara statistik bahkan Vietnam memang sebenarnya lebih unggul. Tapi bagaimana kemudian strategi Indonesia? Nanti mungkin bisa dijawab, Bu. Dan juga kita bisa tanyakan tanggapan Mbak Kara, tapi usai jeda pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.